Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan simulasi jaringan perpustakaan UPI Purwakarta menggunakan Mininet, Wi-Fi, dan Rio. Nah, pada kesempatan ini adalah sebagai langkah untuk melihat performa dan validasi skenario jaringan yang telah kami rancang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggota 7 orang, saya sendiri Nurma Lutfi Laila dengan NIM 2303901 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brenda Aprilia Rahmawati dengan nomor NIM 2301201. Perkenalkan, nama saya Putrail Hakim dengan nomor NIM 2300241. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kislan Tristansa dengan NIM 2307874. Saya Muhammad Jidan Zulkarami dengan NIM 2304775. Perkenalkan, nama saya Khairil Nisa Rapid Patahan dengan NIM 2308247. Dan ada rekan kita satu lagi, Sofwan, dengan NIM 2311636. Oke, selanjutnya akan ada sesi penjelasan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Brenda. Kepada Brenda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator rekan saya Laila yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang atau pendahuluan dari proyek yang kita ambil ini. Pertama-tama, Perpustakaan UPI Purwakarta itu membutuhkan infrastruktur jaringan yang andal untuk mendukung akses layanan informasi dan sumber belajar yang berbasis digital. Nah, untuk memastikan perancangan itu, kita menggunakan jaringan yang lebih efisien sebelum diterapkan secara nyata. Nah, dilakukannya simulasi jaringan ini menggunakan Mininet Wi-Fi dan juga Rio. Nah, Mininet Wi-Fi ini pun juga digunakan untuk memodelkan jaringan nirkabel dan topologi jaringan berbasis SDN. Sedangkan Rio berperan sebagai controller yang mengatur lalu lintas data secara terpusat melalui protokol OpenFlow. Nah, simulasi ini pun juga bertujuan untuk memberikan gambaran rancangan topologi dan kinerja jaringan perpustakaan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan jaringan yang lebih optimal. Seperti itu penjelasannya. Baik, terima kasih Brenda atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang metodologi. Terima kasih, moderator. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai metodologi. Penelitian ini dilakukan melalui 6 tahap sistematis yang dimulai dari studi literatur untuk memahami konsep dan teori dasar topologi jaringan. Dilanjutkan dengan observasi lapangan guna mengidentifikasi kondisi infrastruktur jaringan existing. Selanjutnya, dilakukan perancangan dan implementasi topologi jaringan sesuai kebutuhan dan hasil analisis awal. Kemudian, menyusun skenario eksperimen untuk menguji berbagai kondisi operasional jaringan. Tahap berikutnya adalah mengukur metrik jaringan yang mencakup parameter seperti bandwidth, latensi, throughput, dan packet loss menggunakan tools monitoring yang sesuai. Penelitian ini diakhiri dengan analisis, evaluasi, dan kesimpulan dari hasil pengukuran untuk memberikan rekomendasi optimalisasi performa jaringan. Baik, terima kasih kepada Putri Naila atas penjelasannya. Pada sesi ini, kami akan mendemonstrasikan hasil simulasi jaringan perpustakaan UPI Purwakarta menggunakan Mininet Wi-Fi untuk melihat performa konektivitas dan skenario pengujian yang telah kami rancang, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan Rislan, Jidan, Ariel, dan Sofwan. Saya akan menjelaskan mengenai skenario dari real world dan profil traffic. Jadi pada penelitian ini, kami mensimulasikan sebuah jaringan smart library yang dirancang untuk mempresentasikan kondisi nyata operasional perpustakaan modern. Dalam lingkungan tersebut, jaringan harus melayani dua kelompok pengguna dengan karakteristik yang berbeda, yaitu staff atau admin, sebagai pengguna internal dan pengunjung atau tamu sebagai pengguna publik. Oleh karena itu, skenario jaringan dibangun menggunakan arsitektur hybrid wired dan wireless yang dikendalikan oleh Software Defined Networking (SDN) agar pengelolaan jaringan lebih fleksibel, terpusat, dan juga aman. Jadi pada sisi staff atau admin, jaringan ditempatkan pada VLAN 1 dengan subnet 10.0.10.0 atau 24. Kelompok ini terdiri dari PC admin berbasis kabel wired yang bersifat statis dan memiliki koneksi berkecepatan tinggi untuk menjamin kestabilan akses ke sistem penting seperti database, sistem sirkulasi buku,
dan layanan administrasi. Selain itu, terdapat juga laptop staff berbasis wireless yang tetap berada pada VLAN yang sama, sehingga staff dapat bergerak di dalam area perpustakaan tanpa kehilangan akses ke layanan internal. Sementara itu, pengunjung atau tamu ditempatkan pada VLAN 2 dengan subnet 10.0.20.0 atau 24. Jumlah pengguna tamu dibuat fleksibel mulai dari 10 hingga 100 pengguna untuk mensimulasikan berbagai tingkat keramaian perpustakaan. Seluruh tamu menggunakan koneksi Wi-Fi dan bergerak secara acak di area perpustakaan menggunakan model mobilitas random waypoint yang mempresentasikan perilaku nyata pengunjung yang berpindah tempat duduk atau area baca. Agar simulasi mencerminkan kondisi jaringan yang realistis, diterapkan skenario trafik 50/50 pada pengguna tamu. Sebanyak 50% tamu berperan sebagai heavy user yang mensimulasikan aktivitas berat seperti streaming video atau mengunduh file berukuran besar, sementara 50% lainnya berperan sebagai light user yang hanya melakukan aktivitas ringan seperti browsing atau berada dalam kondisi idle. Dengan skenario ini, jaringan tamu menjadi padat dan menciptakan kondisi beban tinggi yang sering terjadi di lingkungan perpustakaan umum. Dalam kondisi jaringan yang padat tersebut, aspek keamanan menjadi fokus utama skenario. Aturan yang diterapkan sangat tegas, yaitu pengunjung tidak diperbolehkan mengakses jaringan staf atau admin. Aturan ini diimplementasikan melalui dua lapisan keamanan, yaitu firewall dan pada switch serta logika inspeksi paket pada controller SDN. Dengan pendekatan ini, meskipun jumlah pengunjung banyak dan trafik meningkat, jaringan internal staff tetap terisolasi dan terlindungi. Selanjutnya, skenario ini juga dirancang untuk mendukung pengujian performa jaringan, meliputi latensi, throughput, dan jitter, guna melihat bagaimana kepadatan pengguna memengaruhi kualitas layanan jaringan. Dengan demikian, melalui satu skenario yang menyeluruh ini, dapat dievaluasi apakah desain jaringan Smart Library mampu menjaga keamanan, kestabilan, dan kualitas layanan, sekaligus tetap scalable dalam menghadapi lonjakan jumlah pengguna. Pertama-tama kita masuk ke directory Rio pada project kami. Jadi pada project kami menggunakan Ubuntu versi 24 yang secara langsung tidak kompatibel dengan Rio. Jadi kami gunakan virtual environment Python agar dapat menjalankan controller Rio tanpa problem. Lalu dengan cuplikan kode dari Rio sebagai berikut. Pada bagian awal kode dilakukan import library yang kita gunakan. Setelah itu didefinisikan kelas QoS Security Switch. Lalu pada kelas QoS Security Switch sendiri itu mencakup beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi Switch Feature Handler yang digunakan atau berfungsi untuk memasang table miss flow entry agar paket yang tidak memiliki flow dikirim ke controller. Lalu ada fungsi add flow yang digunakan atau berfungsi untuk menginstal flow rule ke switch untuk forwarding atau untuk mendropping. Lalu yang terakhir ada fungsi packet in handler yang menangani packet in, event packet in dengan melakukan make learning, menentukan forwarding dan menerapkan security policy. Jadi sekarang masuk ke tahap pertama dari percobaan simulasi, yaitu mengaktifkan controller Rio. Dengan menggunakan perintah Rio strip manager spasi VLAN underscore sw.py, yaitu nama file kita. Lalu kita juga menyalakan modul GUI dengan perintah rio.app.gui underscore topology dan menyalakan opsi observe link agar untuk mengaktifkan link discovery. Controller Rio sudah berjalan dan kita lanjut dengan menjalankan topologi mininet.
Setelah kita menjalankan Brief Controller, kita perlu menjalankan topologi Mininet Wi-Fi di virtual machine yang berbeda. Pertama-tama kita ganti directory terlebih dahulu ke directory file Mininet berada. Lalu jalankan perintah sudo nanomanual.py untuk melihat atau mengedit file topologi Mininet Wi-Fi. Dapat dilihat bahwa controller IP yang digunakan adalah 192.168.56.105. Pada bagian ini, kita akan menghubungkan seluruh infrastruktur utama, di mana terdapat 3 akses poin yaitu AP1, AP2, dan AP3, yang dihubungkan secara langsung ke switch utama S1 menggunakan kabel virtual dengan bandwidth sebesar 1000 Mbps untuk memastikan tidak ada bottleneck pada jaringan inti. Selanjutnya, kita akan membuat daftar untuk PC admin menggunakan koneksi kabel atau wire. Melalui perulangan ini, sebanyak 4 PC admin ditambahkan ke dalam topologi dengan alokasi IP statis pada subnet 10, 0, 10, dan seterusnya, dan langsung dihubungkan ke switch S1. Untuk mobilitas staff, kita menambahkan 4 laptop yang terhubung secara nirkabel. Posisi awal setiap laptop diatur secara acak di sekitar area koordinasi HP1, yaitu di area 10,25 agar secara otomatis terhubung ke SSID staff private. Di bagian ini, kita menangani perangkat tamu secara dinamis berdasarkan input jumlah pengunjung. Setiap perangkat diberikan posisi acak di sisi kanan ruangan, yaitu area koordinat X antara 25 hingga 50, yang merupakan cakupan dari AP2 dan AP3 dengan SSID West Public. Agar simulasi terlihat realistis, kita mengaktifkan model mobilitas random waypoint. Hal ini memungkinkan laptop staff dan perangkat tamu untuk terus bergerak di dalam area ruangan 50x50 meter selama simulasi berlangsung. Di sini kita menerapkan lapisan keamanan pertama menggunakan OpenFlow pada switch S1 untuk memblokir atau mendrop semua paket data yang berasal dari port AP tamu jika mencoba mengakses subnet admin 10, 0, 10, dan seterusnya. Hal ini memastikan jaringan internal tetap aman. Kemudian fungsi ini digunakan untuk menyiapkan skenario pengujian. Kita menyisakan 2 pengguna tamu terakhir sebagai objek manual testing, sementara sisanya akan digunakan untuk menghasilkan lalu lintas latar belakang atau background traffic. Untuk menguji ketahanan jaringan, kita membuat skenario di mana 50% dari perangkat tamu akan menghasilkan beban traffic yang berat atau heavy load, dengan mengirimkan paket data besar secara terus-menerus menggunakan perintah ping. Terakhir, program akan minta input dari pengguna untuk menentukan sejumlah pengunjung yang disimulasikan. Setelah angka dimasukkan, sistem akan otomatis membangun topologi, mengaktifkan traffic latar belakang, dan membuka kode CLM Mininet untuk pengujian lebih lanjut. Kita menyisakan 2 user gitu untuk melakukan tes ini ping. Setelah kita mengecek kode-kode dari Mininetnya, selanjutnya kita jalankan Mininetnya, yaitu dengan mengetik sudo python manual py. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini memasukkan jumlah pengunjung. Kita bisa mengatur jumlah pengunjungnya. Di sini yang diatur 10 pengunjung. Oh ya, sebelum menjalankan Mininet Wi-Fi-nya, karena di Ubuntu ini menggunakan bahasa Indonesia, harus terlebih dahulu dirubah ke bahasa Inggris. Caranya dengan cara ketik sudo lc all sama dengan c python manual p. Nah, kode itu tuh berguna untuk merubah berupa inputannya menjadi bahasa Inggris agar bisa dibaca. Ini ada grafnya, Mininet grafnya. Pertama-tama kita jalankan skenario dimana tamu ngeping ke tamu lagi, dan ya ini berhasil. Selanjutnya menjalankan skenario tamu ngeping ke PC admin, di mana pada saat ngeping ke PC admin ini di blok karena tamu tidak bisa untuk
ngeping ke PC admin. Selanjutnya juga menjalankan skenario di mana ngeping admin di sini itu berguna untuk mencari prioritas gitu, apakah akan terjadi prioritas atau tidak ketika si jaringannya saat penuh, dan ada perubahan sedikit di mana dari latensinya lebih rendah dibanding dengan yang tadi tamu. Kita lakukan imperp itu pada tamu 4 jadi menjadikan server, dan tamu kelima yang ini melakukan ininya imperpnya itu ke PC ke tamu yang keempat. Nah, di sini kita mendapatkan bandwidthnya berapa, terus transfer dan interval waktunya di sini itu yang akan diambil datanya untuk ngecek apakah ini jitter atau enggak, terus kita mengecek apakah bandwidthnya berapa dan throughput lain-lainnya gitu. Mungkin cukup sekian. Jika untuk pengambilan data lebih lanjut, kita tinggal menggantinya menjadi stanya pengunjungnya 10, 30, 50 dan 100. Nah, di mana datanya nanti akan diambil untuk keperluan di penulisan artikel ilmiahnya. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesimpulannya, simulasi jaringan perpustakaan UPI Kampus Purwakarta menggunakan Mininet Wi-Fi dan Riu berhasil memberikan gambaran rancangan topologi dan mekanisme pengelolaan jaringan nirkabel berbasis software-defined networking. Penggunaan Mininet Wi-Fi memudahkan pengujian skenario jaringan tanpa membangun infrastruktur fisik, sementara Riu sebagai controller memungkinkan pengaturan lalu lintas data secara terpusat dan fleksibel. Hasil simulasi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengembangan jaringan perpustakaan agar lebih optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, segitu saja sesi presentasi kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Saya sebagai moderator menutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.